Welcome back to English with Mr. Marbun. Okay, in this video, we are going to discuss recontext. Oh well, my students, ya kali ini dalam video saya akan memberikan penjelasan tentang recontext. Apakah recontext itu? Ya, let's get started. Nah, standar kompetensi memahami makna dalam teks lisan fungsional dan monolog pendek sederhana berbentuk deskriptif dan recount untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Nah, kompetensi dasarnya yang akan kamu peroleh merespon makna yang terdapat dalam monolog pendek sederhana secara akurat, lancar dan berterima untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar dalam teks berbentuk recount text, ya. Oke, ya jadi ini nanti ada aspek skill yang akan kita kuasai yaitu reading and speaking. Tujuan pembelajarannya tentu saja pada akhir pembelajaran siswa dapat menyebutkan informasi makna yang terdapat dalam teks berbentuk recount, ya. Menyebutkan tujuan komunikatif dan ciri-ciri teks recount. Kemudian kita akan membahas tentang definitions and purpose. Apa definisi, pengertian, dan apa tujuan dari recount text itu sendiri. Nah, definitionnya, recount text tells about true event that happened in the past. Jadi recount text itu menceritakan tentang kejadian-kejadian yang benar-benar terjadi, ya, yang terjadi itu di masa lampau. Ingat, jadi semua peristiwa ini sudah terjadi dan ini terjadi di masa lampau. Dan ini memang benar-benar namanya pun kalau sudah pernah terjadi berarti itu adalah fakta, bukan sekedar fiksi, ya. Bukan fiksi, ya. Oke, nanti ada sepertinya ini kayak juga cerita di masa lampau. Jadi banyak cerita di masa lampau, tapi belum tentu itu benar-benar nyata, ya. Oke, kemudian apa tujuannya? To tell a true events that happened in the past. Ya. Jadi di sini menceritakan peristiwa yang benar yang terjadi di masa lampau. Jadi tentu saja itulah tujuannya, ya. Oke. Nah, kira-kira untuk mengetahui lebih detailnya dalam membuat teks nanti, teks recount itu tentu ada poin yang perlu kita ketahui, yang harus kita kuasai di sana nanti di dalam teks itu ada terdapat 5W 1H, ya, atau 5W 1H, yaitu what happened, apa yang terjadi, who was involved, siapa yang terlibat di dalam cerita itu, where, di mana, berarti ini lokasi peristiwa itu terjadi, when, berarti time, waktu terjadinya peristiwa itu, why, mengapa, dan bagaimana. Maksudnya di sini adalah sebenarnya prosesnya, ya, prosesnya. Karena why itu berarti ada sebab akibat di sana, ya. Oke, jadi ini nanti ini semua merupakan yang harus terdapat, ya, unsur-unsur yang terdapat di dalam recount text nanti, ya. Oke. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini akan kelihatannya atau kedengarannya rancu apabila kita tidak bisa membedakan antara recount text dengan narrative text. Oke, kita sudah belajar tentang narrative text, ya, narrative text. Nah, kita akan melihat dulu perbedaannya antara recount text dengan narrative text. Oke, nah tadi saya ulangi, recount text itu sebenarnya kegiatan atau peristiwa, ya, serangkaian peristiwa yang terjadi di masa lampau dan itu memang benar-benar terjadi fakta. Nah, sementara narrative text ini juga yang terjadi di masa lampau, tetapi apakah perbedaannya? Di sini kita lihat, ya. Nah, the difference is recount tujuannya adalah to retell, to give information. Nah, recount text itu tadi kan saya katakan kalau recount text itu dia memberikan atau menceritakan serangkaian peristiwa yang terjadi di masa lampau dan benar-benar terjadi, berarti itu berupa informasi, ya, informasi yang benar, ya.
Sementara narrative memang terjadi di masa lampau, tetapi itu tidak nyata. Jadi hanya sekedar menghibur saja ya, menghibur, memberikan kesenangan kepada pembacanya. Nah, kalau recontext itu akan memberikan informasi kepada si pembaca. Jadi bukan menghibur ya, tetapi memberikan fakta, memberitahukan fakta, memberitahukan informasi yang sebenarnya. And kind of event, real event ya. Real event berarti fakta yang sebenarnya. Kalau naratif itu dia memang terjadi di masa lampau, tetapi itu berupa fiksi. Fiksi itu berarti tidak nyata ya, tidak nyata, hanya khayalan belaka ya. Seperti Tom and Jerry ya. Kamu lihat gambar ini, contohnya Tom and Jerry. Ya ini sebenarnya sih ya, ini hanya peristiwa fiksi ya, yang belum tidak nyata ya. Oke, seperti cerita Maling Kundang, cerita The Prince, apalagi ya Putri Salju. Nah, itu termasuk ke dalam naratif karena hanya sekedar menghibur saja. Dan sebenarnya tidak ada fakta ataupun informasi yang benar yang bisa kita dapat dari sana ya. Okay, now we are going to the language characteristics of recount text. Nah, kita lihat dulu recount textnya. Nah, ini dia ciri-ciri kebahasaannya. Using past tense. Using past tense. Example, we went to a zoo. I was happy, etc. Nah, kita sudah belajar tentang past tense ya. Tensesnya salah satu tenses yang digunakan dalam recount text itu adalah past tense. Kenapa? Ya ini karena terjadi di masa lampau, tentu kita menggunakan tenses past tense. Oke. Nah, perhatikan ya, di dalam past tense tentu kita akan menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kemudian kalau ada sana to be-nya ya pakai to be, was atau were. Yang kedua, menggunakan using conjunctions and time connectives to arrange event. For example, and, but, after that, ya, etc. Nah, ini sebenarnya untuk menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat lain. Oke, and ya, berarti kalau ada serangkaian peristiwa yang terjadi lagi, and contoh dia mengangkat buah itu ke dalam keranjang dan mengangkatnya ke dalam mobil. Nah, menggunakan and, tapi cuma kejadiannya di masa lampau. Kalau but ini ya but berarti ini ada pertentangan kalimatnya di dalam ya. Oke, after that berarti ada kelanjutannya lagi. Kemudian yang ketiga, using adverbs and adverbial phrase to mention a place, time, and manner. Dan nanti ini ada video saya nanti yang akan saya masukkan. Video saya sebelumnya sudah ada, kita membahas adverbs and adverbial phrase ya. Ini sebenarnya keterangan ya. Keterangan bisa saja keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan cara. Tempat berarti di mana terjadinya peristiwa itu, time kapan, dan manner bagaimana peristiwa itu terjadi. Atau contohnya ini menerangkan kata kerjanya ya. Kalau dia berlarinya bagaimana, dengan cepat kah atau dengan lambat gitu ya. Nanti ada videonya, akan saya lihat nanti di akhir video atau nanti lihat di atas ya, di atas nanti ada tandanya di atas nanti ya. Oke. Example, yesterday at my house. Ya, ini contohnya. Slowly. Okay. Number 4, using action verbs. Using action verbs. Example, went, slept, run, brought. Nah, ini kata kerjanya ya. Ini kata kerja tindakan ya. Berarti sana ada aksi ya, ada aksi ya. Kalau kedengarannya itu bukan kata kerja aksi ya, tapi itu hanya sebagai linking verbs ya. Tapi kalau ini action verbs itu ada tindakan kita di sana. When berarti tindakan kita pergi, berarti ada melakukan langkah dari tempat ini ke sana, keluar gitu. When ya. Itu dia action verbs ya. When, slept, run, brought. Nah, di sini kita menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kemudian ada generic structure. Nah, nanti kita akan membuat teks ya. Kita akan membuat teks, recount text. Ada pola-polanya.
Nah, disebut dengan generic structure. Generic structure ada pola-polanya. Nah, pola yang pertama nanti tentu saja ada judul ya. Kemudian ada orientation. Nah, orientation ini di sini apa ya? Introduce the topic or event. Nah, di sini di dalam orientation di sini akan menceritakan, memperkenalkan topiknya. Apa yang nih topiknya, topik tentang apa ini kira-kira? Apa tentang liburan kah? Apakah tentang ini memang kejadiannya di masa apa ya? Apakah ini tentang kecelakaan kah, atau tentang mengenai kejuaraan kah? Nah, this paragraph introduces who, what, where, when, why, and possibly how. Nah, di bagian ini, nah kamu akan mulai memperkenalkan siapa yang di dalam cerita ini, siapa pelakunya. Kemudian what, apa yang dia ceritakan. Where, di manakah tempat terjadinya itu. When, kapan, ya, waktunya kapan. Why and possibly how, ya. Kemudian di bagian kedua itu nanti bisa saja ya, kalau orientation ini bisa saja 2 paragraf ya. Nanti bisa 2 paragraf dibuat ya. Kemudian ada event. Event di sini nanti this is where the recount is told in chronological order, the order that the events happen. Nah, di bagian event ini bisa saja nanti 2 paragraf atau 3 paragraf. Di sini nanti serangkaian peristiwa. Contoh, peristiwanya mulai berangkat. Kalau ini tentang liburan ya, peristiwanya mulai berangkat dari rumah ya, sampai di perjalanan ya kan, perjalanan. Terus di perjalanan ini nanti kamu melihat apa di sana, apakah ada di sana peristiwa-peristiwa yang mengerikan kah, atau peristiwa-peristiwa yang sangat menyenangkan ya kan. Nah, di situ nanti ada serangkaiannya ya. Jadi itu berurutan ya. Semuanya itu akan diceritakan berurutan dan tidak boleh di melangkah-melangkah. Contohnya nanti ceritanya ke depan dulu baru mundur lagi, nggak boleh ya. Karena di sini kan chronological order ya. Oke. Jadi ini bisa saja ada 3 paragraf ya, 2 paragraf, tergantung ya banyaknya peristiwa yang ada di dalam. Oke, yang terakhir reorientation. Nah, reorientation is where the writer or speaker can give personal opinions about the topic or event. Nah, di sini si penulis dan si pembicara itu biasanya akan memberikan pendapatnya secara pribadi. Nah, contoh kalau bepergian atau liburan, nah di akhir cerita nanti di bagian reorientation itu si penulis atau si pembicara akan memberikan kesan-kesan dia atau ya pendapat dia dengan perjalanan itu. Mungkin ya dia akan mengatakan saya merasa senang sekali ya, atau peristiwa sangat menyedihkan sekali, atau perjalanan kami sangat mengecewakan. Nah, itu adalah pesan-pesan yang disampaikan oleh si penulis ataupun si pembicara. The writer or speaker may also comment on how these events or topic may affect other things in the future. Oke, kita lihat dulu contohnya ya. Nih, my adolescence. Ya, ini judulnya ya. Orientations. I had my adolescence when I was 13. I started with acne that showed up on my face. I was very annoying. It lowered my self-esteem and I was embarrassed to come out of my house and play with friends. Personally, my mom gave me a good medicine. In 3 weeks, the acne started to vanish, although does show some black spots in my face. That was my bad experience with adolescence. Though there were still lots of good experience too. Nah, perhatikan judulnya sini, adolescence. Nah, sebenarnya ini judul ini ya rasa kesedihannya ya, kesedihan dia gitu ya, yang mendalam di sini ya. Nah, saya pernah mengalami kesedihan sangat mendalam ketika saya berumur
13 tahun. Nah, ini berarti di sini tentang apa? My adolescence. Adolescence-nya. Kemudian ini waktunya when I was 13. Berarti pada usia 13 tahun. Nah, it started with acne. Nah, perhatikan. Di sini kan udah mulai nih masuk ke eventnya ya, serangkaian peristiwa. Ini mulai pada saat acne saya, maksudnya ini apa ya, jerawat ya, muncul di wajah saya. It was very annoying. Jadi dia ya pada saat itu sangat menjengkelkan ya. Saat itu sangat menjengkelkan. It lowered my self-esteem. Ini malah jadi merendahkan harga diri saya. Dan I was embarrassed to come out. Jadi saya merasa malu untuk datang ya, untuk keluar ya, maksudnya untuk keluar rumah saya dan play with friends, dan bermain dengan teman saya. Jadi merasa malu, segan ya, sungkan ya, itu semua ada di dalamnya. Embarrassed. Fortunately, my mom gave me a good medicine. Nah, akhirnya dan untungnya ya, ibu saya memberi saya obat yang bagus. In 3 weeks, dalam 3 minggu, the acne started to vanish. Although those showed some black spot in my face. Ya, jerawat saya mulai menghilang, meskipun ya jerawat itu berubah menjadi bintik-bintik hitam ya di wajah saya. Nah, ini sebenarnya pengalaman yang sangat menyedihkan sih ya bagi yang masa pertumbuhan ya. Nah, ini di bagian eventsnya kita lihat tadi ada berbagai macam peristiwa ya. Ini serangkaiannya dan ini memang berurutan ya, mulai dari yang munculnya jerawatnya, terus dengan perasaannya sudah mulai menjengkelkan, terus menurunkan harga diri dia, terus jadi malu, jadi keluar rumah, terus bermain dengan teman-teman, dan akhirnya ibunya memberikan obat juga. Oke. Nah, reorientation. Nah, ini di bagian terakhir, reorientation. That was my bad experience with adolescence. Though there were still lots of good experience too. Nah, dengan pengalaman yang buruk ini, ya kan, meskipun banyak rasa kesedihan, ya di sini dia tunjukkan ada bad experience ya. Jadi dia katakan ini pengalaman yang buruk ya. Itu dia. Oke, ini bagian orientation, dia sudah memberikan pendapat ya. Di sini kesan dia bahwa itu ada bad experience ya, bad experience. Oke, nah ini kita sudah lihat contohnya ini. Nah, ya nggak usah panjang-panjang ya, yang penting di sana strukturnya sudah benar ya. Oke. Ya, kita lihat dulu vocabularies ya. Adolescence, had, acne. Ya, ini kosakata yang mungkin harus kamu kuasai ya. Ada show off, annoying, lowered, ya, self-esteem, embarrassed, fortunately, medicines, vanish, all those spot, experience. Nah, ini sangat mudah sekali. Oke. Nah, kita ada pertanyaan nih. Questions. What did show up on her face? Ini sesuai dengan teks ya. Nah, berarti jawabannya ada di sini dong. Ini dia. Apa itu yang muncul di wajahnya? Berarti ini ya, acne. What was the writer feel about her acne? Nah, bagaimana perasaannya pada saat itu? Ya, perasaan dia sih annoyed ya, bukan annoying tapi annoyed. Terus embarrassed ya. Who did help the writer to vanish her acne? Siapa kemarin tuh yang membantu ya? Her mom ya. Jadi jawabnya adalah her mom, karena kan dia ya.
What did her mother give? Apa yang ibunya berikan kepada dia gitu. Berarti ibunya memberikan, her mother gave, apa namanya di situ? A good medicine. Jadi ya, a good medicine. Alright, number 5. How long did the egg study to finish? Berapa lama? Nah, ini ada 3 weeks. Berarti 3 weeks. Ya, jawabannya adalah 3 weeks. Okay, 3 weeks. Kemudian ada, what kinds of experience was that? Jadi pengalaman seperti apakah itu? Ya, pengalamannya kan di sini ya, lihatnya di bagian terakhir ya, di bagian reorientation. That was my bad experience with adolescence. Berarti itu adalah bad experience. So, that was bad experience. Jawabannya that was bad experience. Oke. Nah, semua tadi jawaban itu juga kamu tulis nanti ya di catatan kamu. Juga akan saya periksa. Okay, thank you very much for today. For our material about recontext. Nah, sebenarnya sih saya ada juga ini ya, ada soal nanti kamu kerjakan. Ini dia. Oke, saya kasih waktu untuk menulisnya. Nah, di sini pertanyaannya number 1, what time was the writer finish watching the movie? How did he go home? What kinds of story did he watch? What was he remember clearly? How was the road when he go home? Whose sound that he heard? What is the suitable title for the text? Nah, itu kamu jawab pertanyaannya berdasarkan teks. Nah, berikutnya kamu cari di sini nanti bagian-bagian ataupun generic structure-nya, polanya yang mana saja, yang mana situ orientation, mana events, mana di situ reorientation. Okay? Itu tugas kamu. So, I want to say thank you very much. Bye-bye.